Munkar dan Nakir, dua malaikat yang nanti bakal bertamu kepada semua mayat yang ada di alam dunia, terkecuali kemarin yaitu anak-anak yang belum mukallaf, kemudian termasuk jin juga nanti didatangin sama malaikat, kecuali para nabi, para siddiq, para syuhada, dan juga orang yang suka melazimkan surat Tabarak, dan juga kemarin surat Sajadah, dan orang yang dikala sakit parah kemudian dia dawamkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Itu salah satu keluar biasaan yang Allah berikan orang-orang yang mulazamah qiraah daripada surat Sajadah dan surat Tabarak, termasuk surat Al-Ikhlas. Kemudian masih lanjut di sini, katanya kemarin ikhtilaf. Memang pada aslinya itu malaikat Munkar Nakir itu sifatnya ya menyeramkan lah bahasanya, menakutkan sekali. Jadi datangnya aja kita udah bergetar, apalagi entah kalau sudah ditanya man rabbuka, man imamuka, man ikhwanuka, itu suaranya itu enggak kayak kita nanya sama orang atau orang nanya sama kita begitu aja, man iman rabbuka, enggak. Rupanya lebih dahsyat lagi nanti kedengaran entah seperti apa, sebab kedatangannya aja membuat kita itu bergetar, ngedek-dek bahasanya. Tetapi ada ulama mengatakan juga nanti kalau yang mayitnya mukmin mah rupanya malaikat itu merubah tampilan. Jadi seakan-akan seperti tamu yang menyenangkan, tamu yang membawa suasana bahagia bagi orang yang ditemui atau bagi orang tuan rumahnya lah. Seperti kita kedatangan Pak Anies di Panguru gitu, ya kan? Atau kita kedatangan seorang yang mulia, para habaib atau para ulama, ya seperti itu menyenangkan. Rupanya malaikat berubah tampilan itu dikala dia bertemu dengan atau yang meninggal itu adalah orang mukmin. Rupanya ini salah satu doa permintaan dari sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, jadi yang nyuruh merubah tampilan itu ya Sayyidina Umar. Jadi malaikat dua ini diperintah, bukan diminta sama Sayyidina Umar suruh rubah tampilannya kalau yang meninggal orang mukmin. Sebab kenapa Sayyidina Umar nyuruh beda tampilan? Sebab Sayyidina Umar ngalaminnya juga ngedek-dek. Pas didatengin ngedek-dek lagi kala beliau itu meninggal. Dikira siapa kali ngaget begitu. Udah lu besok-besok gua udah omongin bahasanya dan sehatin. Diwasiatin. Nah, ini ada ceritanya. Ya, rupanya ada cerita daripada berubahnya tampilan daripada dua malaikat Munkar Nakir ini yang biasanya sebelum daripada Sayyidina Umar mungkin itu tampilannya. Kan kemarin juga kalau buat orang kafir itu malaikat datang itu udah satu azab. Kedatangannya aja, mandangnya aja udah jadi azab, jadi siksa buat dia. Apalagi ntar pas digetok sama pentungannya. Ya. Nah, di sini ada riwayat inta waruya, ada riwayat anna sababa rifqihima, ini sababul nuzulnya daripada berubah tampilan menjadi suasana membahagiakan kedatangannya kedua malaikat ini bil mukmin terhadap mayit orang mukmin. Ini kisahnya lama mata Sayyidina Umar, lama mata Sayyidina Umar bin Khattab, dikala Sayyidina Umar meninggal dunia, wadufina, dipendamlah Sayyidina Umar. Wansarafa, kemudian pergilah jamaah orang-orang yang takziah nguburin Sayyidina Umar tersebut. Cuman ada satu yang enggak pergi. Penasaran kita nih, yang satu orang siapa? Pak Bakia Sayyidina Ali
yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah nggak pergi. Orang kampung, orang masyarakat udah pada pulang semua, pulang ke rumah, habis nguburin. Sayyidina Ali mah enggak, jangan nongkrong aja tuh di kuburan. Kuburan siapa? Sayyidina Umar. Karamallahu wajhah wa radi anhu yataraqqabu fil qabri. Ngapain? Rupanya Sayyidina Umar ini mindik-mindik. Kalau kata kita mah nguping-nguping nih, nyari celak. Kira-kira gue denger nggak nih suara malaikat datang? Tuh. Sahabat mah sampai begitu ya, insyaallah. Artinya pengen buktiin gitu. Dan namanya sahabat beda pangkat lah, luar biasa ini mah. Sahabat mah jangan ditanya. Ya, kalau pangkat sahabat itu udah di atas umat paling terbaik pangkatnya. Umat terburuk ya ini akhir zaman. Ya. Nah ini Sayyidina Ali rupanya nguping, pengen ngintip, pengen nguping lah bahasanya, pengen kali gue denger gitu bahasanya, pengen tahu nih apa patok kuburannya ditempel begitu jadi handset, ya pengen dengar. Rupanya Allah buka hijab pendengaran daripada Sayyidina Ali, dikasyaf pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa mendengar perbincangan Sayyidina Umar dengan dua malaikat mungkar nakirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini keluar biasaan, keistimewaan ini ya. Kalau kita mungkin udah pingsan duluan pasti. Oh, bayangin suara yang kita dengar itu bikin kita kelojotan. Suara apa coba yuk? Ini Sayyidina Umar ngedengar fi qabri liyastamia kalam Sayyidina Umar ma'ahadainil malaika. Ini tujuannya dia pengen nguping, kali itu juga didengar malaikat ngobrol sama Sayyidina Umar nih, nanyain bagaimana nih hal ihwalnya daripada Sayyidina Umar itu sendiri. Fasami'ah, bener Allah buka kasyaf pendengarannya, itu kedengar di alam barzah oleh Sayyidina Ali. Yaqulu, dia berkata, ayyuhal malakani ana wa'adtukuma wa usikuma. Itu didengar Sayyidina Umar, malaikat datang, belum juga nanya, belum juga ngapa-ngapain, Sayyidina Umar langsung ngegas. Bukan ngegas, maksudnya nanya duluan. Bayangin coba itu ada orang malaikat datang dia nanya duluan. Kalau kita mau boro-boro pengen nanya, ngedengar gesekannya aja, kesek-kesek kita udah gedak dikduk kita. Oh, menyeramkan. Apa kata Sayyidina Ali? Yaqulu ayyuhal malakan, wahai dua malaikat, ana wa'atukuma, ane buat janji sama ente nih. Wa usikuma, ane pengen wasiat sama ente sekalian nih. Ala tatiyal mu'mina, tolong kalau kamu nanti datang kepada mayat orang mukmin, kata Sayyidina Umar, ba'da hadal waktu, setelah kau datang waktu ini, artinya setelah saya. Kesononya kalau bisa, kata Sayyidina Umar, saya wasiat sama kamu. Apa? Bisratikuma, ada dengan rupamu yang seperti ini. Bal inqida'u min hadi, kalau bisa rubahlah bahasanya. Rubah itu penampilan. Kenapa? Sebab li'ani, saya ini sahabat Nabi loh yang meninggal. Sombong dikit nih malaikat. Gue ini sahabat Nabi. Lama ra'aitukuma, pas gue lihat lu datang ngampirin gue nih di makam di alam barzah gue, kata Sayyidina Ali. Ini bahasa Betawi aja lah. Husulali khaufun, saya ini punya ada rasa takut. Tiba-tiba saya rasa takut ini. Bayangkan saya sahabat Nabi datang ente, saya takut. Saya mikir ini kalau umpama yang mati orang roktok, Masya Allah, yang datang ente berdua lebih kali daripada saya ini. Bisa mati kedua kali. Terus mati lagi. Jadi Sayyidina Umar ngerasain begitu dahsyatnya ente nih berdua. Begitu luar biasa, Allah berikan kekuatan yang bikin hebat. Orang kalau melihat kamu tuh ngedek-dek aja pokoknya. Aneh takut nih ngeliat ente. Oh, kata Sayyidina Umar ini, udah sekarang rubah tampilan. Kalau besok yang meninggal orang mukmin, rubah tampilan. Ya, ba'da hadal waktu, setelah waktu ini. Setelah sekarang yang kamu lakukan kepada saya. Wafajun sadid, saya sampai kaget sekali bahasanya. Oh, kaget. Dua malaikat datang bikin rasa takut juga bikin kaget. Serem gak kira-kira itu? Ini yang ngalamin Sayyidina Umar, sahabat pangkatnya.
Amirul Mukminin. Lah kita Amirul apa kita? Insyaallah. Sayyidina Umar apa sebegitu takut dan mendek-deknya mendengar daripada kejadian seperti ini. Maka itu dua malaikat diwasiatin, diajarin Sayyidina Umar, lu nih kalau ntar yang mayatnya orang mukmin, kalau lu datang tuh rubah tampilan, ada rapilah bahasanya. Jadi bikin bahagia tuan rumah. Jangan nakut-nakutin, gua takut nih sama lu. Begitu. Gua kagetnya pacun sadid, enggak kaget biasa. Kaget yang luar biasa. Kata Sayyidina Umar sombong dikit, wa ana sahibu Rasulillahi, saya ini sahabat Rasul. Fakaifa bisiwaya, bagaimana selain saya coba? Kalau saya aja pangkat sahabat Rasul aja sampai begini, ketakutannya luar biasa. Saya bingung ntar kalau umpama orang si Ano, orang Roktok yang meninggal, aduh saya bingung, mungkin bisa mati 2 kali kali. Dahsyatnya luar biasa. Oh begitu. Idza ra'akuma, kalau umpama itu yang mati orang Roktok, pas ente datang ngelihat ente berdua bihadhihi dengan rupa seperti ini, saya kagak tahu dah bagaimana ini. Saya nggak tahu di mayatnya bagaimana ini halnya. Mungkin akan lebih dahsyat daripada apa yang saya alami. Udah rubah. Lah malaikat bingung, nanya belum udah dibilangin. Kagak jadi nanya jadinya. Malah jadi nasihatin sama Sayyidina Umar. Tuh, bihadil halah. Ayo kalau begitu rubah tampilan. Kenapa Sayyidina wallahi ma la yazalu. Nah, pas mendengar daripada omongan Sayyidina Umar kepada itu dua malaikat, faqala lahu sam'an wa ta'atan. Itu malaikat dinasihatin kayak begitu langsung ngomong sam'an wa ta'atan. Ya, insyaallah saya laksanakan, saya dengar dan saya laksanakan. Nurut sama Sayyidina Umar dua malaikat. Malaikat nurut sama sahabat. Coba pangkat kayak apa tuh kayak begitu, coba bayangin. Malaikat diajak ngaji, suruh rubah tampilan, nurut. La nu'si amroka, saya nggak bakal menyalahi, mengingkari atau tidak melakukan perintahmu wahai Sayyidina Umar. Malaikat ngomong begono tuh berdua. Wahai Umar, saya dengar dan saya akan melaksanakan, dan saya nggak akan ingkar akan perintahmu. Oh ya sahibar Rasul, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai bisiwaya. Aduh, di mayat ku bingung nih kalau bukan gua nih, siapa nih yang mati umpama orang Roktok aja mati nih. Waduh, saya bingung orang Roktok nih. Kuburannya bisa meledup kali nih. Iya, kocar-kacir, mau pergi kemana aja, goyang tuh kuburan. Ambles tar belum musim hujan begini. Nah, itu hebatnya Sayyidina Umar. Baru di situ faqala Sayyidina Ali. Langsung Sayyidina Ali mengatakan pada dirinya. Faqala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, ma yazalul Umaru yanfaun nas. Sesungguhnya Sayyidina Umar itu enggak pernah berhenti dan selalu berbuat manfaat buat manusia, khususnya orang mukmin. Fi hayati, baik di kala hidupnya, wa mati, dan setelah kematiannya. Itu hebatnya sahabat masih hidup, manfaat buat orang lain, manfaat buat umat, dibimbing umat, manfaat pokoknya luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi, kalau di sini wabil khusus untuk Sayyidina Umar, sampai matinya pun memberi kemanfaatan buat umat. Bayangin coba, ini permintaan Sayyidina Umar rupanya sejarahnya. Ya. Jadi ntar kalau kita mati nih datang malaikat, lu senyum loh, lu ceria gitu. Itu juga kalau bisa ngomong begono, kalau kagak bisa mah ya udah itu mah tanggung sendiri. Nah, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Ali begitu, wallahi ma yazalu Umaru yanfaun nasa fi hayati wa mamati. Sesungguhnya Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, kata Sayyidina Ali, ini orang luar biasa, manfaat hidupnya, udah mati juga masih ngasih manfaat buat orang mukmin. Cuman karena nggak ada yang tahu cuman Sayyidina Ali. Cuman didohirin sama Sayyidina Ali seakan-akan begitu, biar kita tahu luar biasanya sahabat Rasulullah itu. Allah. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, wala buddha mimma tiruman. Rupanya ada juga sebagian ulama dalam masalah hal suasana TKP alam barzah itu kita diwajibkan untuk mengenal juga ada yang namanya malaikat ruman. Kemarin kan ada ya.
Nah, siapa malaikat ruman? Malaikat ruman itu wal malakul ladzi, yaitu malaikat ya'ti lil maut lil mayit, yang malaikat itu datang kepada si mayit fi qabri, pada kuburannya, kuburan orang yang meninggal tersebut, orang mukmin, wa yunadihi, dan dia manggil. Wa dzalika ba'da ayyusawiya. Nah, manggil setelah apa? Setelah pas kuburannya alai turab, setelah kuburannya udah rata sama bumi yang atas. Setelah dikuburin udah rata, kalau kita dibikin apa, mulasara ya. Mungkin ini mah itu malaikat Tuhan itu datang sebelum mulasaranya jadi. Yang penting katanya ayat surat turab, kalau tanah itu udah rata sama bumi sama galiannya itu. Jadi lubangnya udah ketutup, enggak sampai mulasaranya. Nah, dia datang kepada itu mayit, ya, datang kepada itu mayit. Waqala. Nah, di sini qala kata Imam Ghazali Bidur al-Fakhirah wa qadruya. Ini ada riwayatnya malaikat ruman itu. Ini malaikat ruman itu ada riwayatnya kata Imam Ghazali. Ya. Ini pendapat gitu. Jadi malaikat ruman itu datang sebelum daripada malaikat munkar nakir. Nah, di sini kata Imam Ghazali mengatakan ini ada riwayatnya. Apa kata Imam Ghazali dalam kitab Duratul Fakhirah? Wa qadruya, telah diriwayatkan an Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, bertanya Rasulullah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata beliau, ma awalu ma yulqil maita, apa yang akan pertama itu mayit bertemu. Artinya apa yang bertemu pertama kali bertemu dengan si mayit, dikala pas dia datang ke tempat mulasara, ke tempat alam barzahnya, siapa yang pertama ditemui? Siapa yang pertama menemui mayit? Yang pertama. Jadi mungkin kan kita tahunya yang nemuin itu ya malaikat munkar nakir ya. Rupanya di sini tanya siapa yang pertama nemuin mayit? Si mayit tersebut. Idza dakhala qabrahu, dikala tuh mayit sudah masuk ke alam kuburnya. Qala, dijawab Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Mas'ud, masa'alanihi ahadun gairaka. Belum ada orang yang bertanya tentang ini kecuali kamu. Jadi baru ente nih yang nanya tentang masalah ini. Fa awalu ma yunadihi, rupanya pertama ma yunadihi, pertama ma yunadil malakul ismuhu, rupanya yang pertama memanggil si mayit itu adalah malaikat yang namanya Ruman. Ngapain dia? Ya justru khilala, dia ada di sela-sela apa tuh papan itu tuh mulasaranya itu, ngintip di sela-selanya ya, hari-hari papan hari-hari kalau orang bilang mah. Makabir, kuburan-kuburan yakulu, dia ngomong sama tuh si mayit, ya Abdullah. Ini saya ngasih kisi-kisinya nih, entar kalau masuk kuburan dia udah ketahuan ya. Yang ngintip tuh malaikat tuh, bukan siapa-siapa. Ngasih tahu ini mah. Biar ente ntar kagak kaget nih. Insyaallah yang ngaji mah nggak kaget, yang kagak ngaji ntar kaget. Ya Abdullah, wa ya Abdullah, uktub amaluka, amalaka, tulis amalmu, tulis. Jadi itu malaikat ngintip sambil ngomong, tulis amal lu, begitu. Kalau kata kita mah, tulis amal-amal lu akhir hidup. Payakulu, si mayat jawab, laisa ma'i dawatun, saya nggak punya dawat itu tinta. Wala kirtas, kertas juga nggak ada. Orang-orang ada fotokopi adanya. Wala kolam, apalagi balpen mah gak punya. Payakulu, itu malaikat ngomong, ente ada jalan, hai hata kapanaka, singkirkan kain kapanmu, suruh singkirin. Itu malaikat kapanaka kirtosan, singkirin tuh kapanmu, jadikan itu kirtosan. Kirtos suka, itulah kirtasmu, kertasmu itu kapanmu. Waraikuka, adapun ludahmu, midadaka, ya midaduka, tintamu. Dan wa qalamuka, adapun qalamu, balpenmu, usbu'uka, lunjukmu. Maka payak taulau kitatan, dipotelah itu, disobek bahasanya, sesobekan kain kapannya si mayat, daripada si mayat itu sumayaj alal abdu, kemudian si hamba si mayat tersebut menjadikan itu apa, sobekan kapan itu menulis apa? Nulis amalnya. Padahal wa in kana ghairu katibin, walaupun si mayat tadinya nggak sekolah, baca kagak bisa, nulis kagak bisa, tapi ntar ujuk-ujuk bisa itu.
Ini wa in kana ghairu katib di dunia. Walaupun tuh si mayat nggak bisa nulis, gitu. Payad guru inaidin. Nah, yang jadi anehnya itu payad guru. Dia ingat pada waktu itu hasanatihi, semua kebaikannya, wasaiati dan keburukannya. Iya. Anehnya situ. Dia ingat semua itu kelakuannya. Miyaumi waladat ummuh. Dari mulai kelakuan, dari mulai dia dilahirkan sama emaknya, dia ingat tuh semua. Seakan-akan kayak min wahid, kayak dia nulis itu kejadian dari pagi sampai sore doang. Kita pasti kalau nama kejadian sore sampai pagi kita tahu kan, tadi kita jam ini ngapain, jam ini ngapain, jam ini ngapain, jam ini ngapain, pasti kita ingat kan. Jadi itu dia nulis amal kebaikannya walaupun dia umur 80 tahun, itu selama 80 tahun dia ingat semua itu kejadian, kelakuan amal baik dan buruknya, ditulis sama dia. Rapi itu ditulis. Anehnya ingat. Padahal matinya pikun. Nulis kagak bisa. Jadi seakan-akan dia menulis itu kerjaannya seharian. Kerjaan seharian masih kita ingat kan, kalau seharian mah. Mungkin kemarin kita udah lupa kerjaan kita ngapain kemarin jam 8. Ini mah tadi seharian kita ngerjain, ngelakuin. Jam 8 umpama ke pasar. Ya kan, jam 9 nongkrong. Jam 10 nyeting tuh, ya kan. Nah, jam 11 ajan, ya kan. Zuhur tuh berjamaah, jam 1 caw tuh jalan nyari lokasi, bener nggak? Ingat pasti kita itu seharian mah. Nah kayak begitu tuh si mayit nulis amalnya, cepet dia inget. Kayak kerjaan seharian doang. Padahal meninggalnya udah pikun. Ya, nah untuk apa itu tulisan-tulisan kebaikannya miyaumi wada sumayat wil malaikat. Dilepitlah oleh malaikat. Dilepit itu yang namanya lembaran tersebut, catatan tersebut, ya. Wa yu'allikuha, dan kemudian itu digantungkan, dijadikan rantai, digantunglah di lehernya si mayit, piunuki, di pundaknya si mayit, ditaruh di pundaknya si mayit. Summa qara'a, ya, dalam hal ini summa qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan langsunglah Rasulullah membaca satu ayat, wa kullu insan aljamnahu ta'irahu fi unuqi ay amaluhu. Nah, di sini penjelasan Rasulullah, semua mayit pasti akan digantung amal-amalnya, catatan amalnya itu si mayat. Ya, semua manusia. Ini tentang waqul insan aljamnau ta'iruhu fi unuqi ay amaluhu. Ini tentang masalah hadis yang ini, yaitu tentang nanti ada malaikat datang kepada dia minta dituliskan semua amal-amalnya, ditaruh di atas pundaknya, digantung di pundaknya. Ini amal dia gitu. Ini salah satu yang mengatakan ada nanti malaikat selain Munkar Nakir yang nemuin si mayat. Yang kita tahu kan yang nemuin mayat cuma 2 malaikat doang, Munkar sama Nakir. Tapi kalau pengen gak ketemu, ya ini tadi dawamin tabarok. Pengen ketemu apa enggak? Nakutin ini nemuinnya. Kayak kita lagi duduk di rumah ada tamunya nakutin. Coba ayo. Tamunya bawa bogam lagi ya. Enggak bawa bogam, ini mah enggak bawa apa-apa, cuma bawa catatan doang. Lesing datang di sini. Nakutin. Ini mah tamunya nyenengin, Masya Allah, nyenengin tamunya ini mah. Ya kayak kita kedatangan siapa nyenengin tamunya, bahagiain lah. Nah ini rupanya doa permintaan dari Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah. Begitu cintanya beliau, yang dia rasakan, dia nggak ingin umat yang lain merasakan. Apalagi umat-umat Rasulullah zaman sekarang, gitu, yang banyak dosa dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pengen aman, kemarin kita sudah apa? Ya kalau Nabi ya bukan kita mayakannya. Sidik, jujur ya enggak kita mah. Syuhada, boro-boro kita perang ya kan. Nah paling enggak kita orang yang dawam baca surat Tabarok. Itu tiap malam cuman. Insya Allah selamat dari pertanyaan Munkar dan Nakir. Nah, ya kan analoginya begini aja. Kita tengah malam gelap di hutan, dewekan, apa kelihatan? Ada yang ngomong assalamualaikum, coba yo. Saya pengen tanya kemana yo? Hah? Kalian ada yang pernah ngalamin? Atau kita lagi dirawat dewekan jam 1, ya kan? Ya bangun ya, kita lagi neger umpama
ada yang ngomong, Bang, saya pengen tanya kira-kira kita gimana itu? Ini di kuburan dewekan, di kuburan paling pojok lagi, di bawah pun rengas. Baru mati, datang dua tuh malaikat. Assalamualaikum. Kita ngedenger gesekan jalan kakinya aja itu kita udah. Ya kayak kita lagi tengah rawa umpama ada yang assalamualaikum. Cengok kiri kagak ada orang, kanan kagak ada orang, belakang kagak ada orang, depan kagak ada orang. Coba ayo mau kemana kita? Tuh kalau kagak ngedek-dek gitu coba. Bukan ngegetar lagi, ngedek-dek gini mah. Oh, bayangin. Sampai birit keringetan. Insyaallah ini yang disebut dengan begitu dahsyatnya suasana di alam barzah. Tujuannya kita bukan nakut-nakutin, tapi tujuannya kita intinya kita mengimani ini akan semua. Itu yang dianjurkan, itu yang paling dasar, mengimani. Tinggal kitanya kiat-kiat bagaimana supaya mengamankan diri daripada hal ini. Nah, untuk jadi syuhada kayaknya nggak ada yang mau ke Palestina. Perang Palestina ya kan? Ya, insya Allah nartok aman damai sentosa sama Indonesia. Iya, insya Allah. Kalau pimpinannya juga pada bagus semua, amin. Nah, paling nggak kita jadi orang yang dawam surat Tabarok atau surat Sajadah. Ayat Sajadah baca, ya dawam tiap malam. Paling nggak tadi kemarin kalau yang lagi sakit baca surat Al-Ikhlas dah banyak-banyakin. Insya Allah tuh malaikat nggak datang. Insya Allah nggak datang. Senang kita kalau nggak datang mah. Bahkan kita akan nyaman, tenang. Jadi begitu. Ya, kesimpulannya untuk hal ini perlu kita bukan kita takutin ya, tapi kita imani. Intinya itu kita sudah beriman akan keadaan hal seperti ini. Itu pasti ngalamin semua karena kita sekarang hidup. Kenapa kita harus merasakan sebelum merasakan? Karena sekarang kita hidup dan kita bakal mati. Jadi saya ini akan kayak gitu. Karena sekarang kita hidup dan kita berarti kita bakal ngalamin. Gitu. Nah, itu permasalahannya. Terus itu hadis Rasulullah. Wal hafiduna kismani ahadu mahafidul lil abdi minal mudar wasaniya hafiduna lima yasduru minhu min qaulin aw fa'lin aw fi'lin aw i'tiqadin. Nah, kemudian ada malaikat hafidun, malaikat hafidun ya. Ini juga kita harus mengenal tentang mereka itu ya, untuk kita lebih yakin lagi akan semua adalah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mikir-mikir, ngapa bocah kalau tidur semut kagak masuk? Kenapa dia kalau bocah tidur, namanya bayi tidur kadang-kadang kan ada semut tapi dia nggak masuk ke hidung, nggak masuk ke mata, atau ada apa binatang apa? Itu rupanya ada malaikat hafidun yang menjaga. Sama kita juga dijaga sama malaikat hafidun. Jadi hafidun itu tugasnya begini. Satu, malaikat dia menjaga bahaya yang datang kepada kita. Yang kedua, malaikat hafidun itu menjaga bahaya yang dari kita ke luar. Jadi bahaya dari eksternal ke internal itu namanya malaikat hafidun. Juga bahaya yang datang dari kita ke eksternal itu rupanya ada malaikat yang menjaga. Iya. Dari kesalahan ucapan atau omongan atau apa, bahaya dari ucapan, omongan atau apa, rupanya itu malaikat hafidun yang menjaga kita.